Peti pusaka Kalacakra. Ini bukan brankas biasa. Ini adalah bongkahan logam padat, mustahil untuk membukanya. Tuan, saya bisa membukanya. Beri saya satu kesempatan. Ketika teknisi hebat seperti saya saja gagal membuka brankas ini, siapa kau, bocah? 5 tahun yang lalu, sebuah peti pusaka yang ditemukan saat penggalian sama sekali tidak mau terbuka. Teknisi-teknisi terhebat dari dalam dan luar negeri telah mencoba membukanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Mesin-mesin modern telah gagal. Laser, bor, sinar X, semuanya sia-sia. Akhirnya, seorang teknisi spesialis dipanggil dari Amerika. Tetapi ketika dia pun gagal membukanya, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang berdiri di sana berkata, "Tuan, saya bisa membukanya. Beri saya satu kesempatan." Pernyataan ini terasa seperti tamparan penghinaan bagi insinyur Amerika itu. Dia berkata, "Jika kau berhasil membukanya, aku akan memberimu 1 miliar rupiah." Kemudian, apa yang dilakukan oleh anak miskin itu membuat para ahli terhebat dari Amerika pun tercengang, dan apa yang keluar dari dalam peti itu akan membuat Anda terkejut. Jauh dari hiruk-pikuk kota, bangunan megah Museum Nasional Indonesia berdiri laksana sejarah yang tertidur. Pagi ini bukanlah pagi yang biasa. Aula nomor 9, yang dikenal sebagai ruang misteri, hari ini penuh sesak. Keamanan polisi yang ketat, kilatan kamera media, dan kehadiran sejarawan-sejarawan terkemuka dari dalam dan luar negeri membuat suasana menjadi tegang. Tepat di tengah-tengah aula, di atas sebuah panggung tinggi, diletakkan benda yang selama 5 tahun terakhir telah merenggut tidur pemerintah dan para ilmuwan. Benda itu adalah peti pusaka Kalacakra, peti hitam misterius itu. 5 tahun sebelumnya, ketika reruntuhan sebuah istana kuno peninggalan kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur, sedang digali, sebuah ruang batu ditemukan 10 meter di bawah tanah. Di tengah ruangan itu, peti pusaka ini diletakkan. Pemandangan itu seolah-olah seseorang dengan sengaja telah menyembunyikannya. Ketika diangkat dari lubang, semua orang terpana melihat beratnya. Dokumen-dokumen kuno menunjukkan bahwa peti itu bisa jadi milik seorang raja besar di masa lampau, yang berisi harta karun atau sebuah rahasia besar. Peti itu pun dibawa ke museum di ibu kota. Pemerintah mengumumkan bahwa peti akan dibuka dengan metode ilmiah, bukan dengan perusakan. Apapun yang ada di dalamnya akan menjadi warisan sejarah. Ini bukan peti biasa. Logamnya bukan sepenuhnya besi, bukan pula tembaga. Warnanya hitam pekat, seolah tak tersentuh oleh waktu. Di sekeliling peti, terukir bentuk-bentuk aneh. Di satu sisi ada ukiran kepala kala yang mengaum, di sisi lain ada sebilah keris yang terhunus, dan di tempat lain ada jalinan rasi bintang kuno Jawa yang rumit. Para sejarawan percaya bahwa ini adalah peti rahasia raja-raja besar dari dinasti Majapahit. Dikatakan bahwa di dalamnya, raja tidak hanya menyimpan kekayaan, tetapi juga rahasia seluruh kerajaannya yang jika jatuh ke tangan musuh, bisa menghancurkan imperium tersebut. Tetapi masalahnya adalah, tidak ada cara untuk membukanya. Tidak ada lubang kunci, tidak ada pegangan, mesin-mesin modern telah menyerah di hadapannya. Jauh dari kerumunan VIP di museum itu, di sudut yang berdebu, berdirilah Budi, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Budi mengenakan kemeja lusuh yang kancingnya sudah copot. Kakinya telanjang. Ayahnya, Pak Slamet, yang selama 20 tahun terakhir bekerja sebagai petugas kebersihan di museum ini, hari ini sangat ketakutan. Dia memegang tangan Budi dengan erat. "Budi, jangan bergerak sedikit pun," bisik Pak Slamet dengan suara pelan. "Lihat, kan? Banyak sekali pejabat penting yang datang. Kalau ada keributan sedikit saja, penjaga akan mengusir kita. Pekerjaanku yang jadi taruhannya hari ini." Budi mengangguk, tetapi matanya tidak tertuju pada kata-kata ayahnya, melainkan pada peti hitam itu. Budi bukan anak biasa. Saat anak-anak lain bermain kelereng di gang, Budi datang ke museum bersama ayahnya di keheningan malam, dan menatap benda-benda kuno itu selama berjam-jam. Baginya, benda-benda dari batu dan logam ini tidak mati. Mereka berbicara padanya. "Pak," kata Budi pelan. Peti itu menangis. Pak Slamet menatapnya dengan kaget. "Apa yang kau bicarakan?" "Diamlah." Tetapi Budi mengatakan yang sebenarnya. Di telinganya terdengar gema yang aneh. Suara itu bukan dari kebisingan mesin,
melainkan dari roda gigi yang terperangkap di dalam logam, yang merintih karena tidak menemukan ritme yang tepat. Pada saat itu, seorang pria jangkung berkulit putih masuk melalui pintu utama aula. Di belakangnya, 4 asisten membawa koper-koper mahal. Dia adalah Richard Smith, insinyur kunci terhebat di dunia. Richard telah membuka brankas-brankas di Amerika dan Eropa yang dianggap dunia tidak bisa ditembus. Wajahnya menunjukkan kesombongan yang aneh. Direktur museum maju untuk menyambutnya. Tuan Smith, kami menaruh kepercayaan penuh pada Anda. Pemerintah Indonesia dan seluruh dunia mengawasi Anda hari ini. Apapun yang ada di dalam peti ini adalah warisan dunia. Richard memandang peti itu dengan senyum sinis dan berkata dalam bahasa Inggris, "Saya pernah membuka brankas yang bisa menahan ledakan nuklir. Bongkahan besi kuno ini bukan apa-apa bagi saya." Richard memulai pekerjaannya. Pertama, dia mengeluarkan pemindai ultrasonik dan menempelkannya ke permukaan peti. Beberapa gelombang muncul di monitor, lalu datar kembali. Dia menggunakan sensor thermal laser untuk mendeteksi lokasi kunci dari perbedaan suhu di dalam logam. Tetapi peti itu tidak memberikan reaksi apapun. 2 jam berlalu. Suhu di aula meningkat. Wajah Richard basah oleh keringat. Dia mengambil mesin bornya, yang matanya terbuat dari berlian terkeras di dunia. Begitu dia menempelkan bor ke permukaan peti, suara yang memekakan telinga bergema dan percikan api beterbangan. Tapi yang mengejutkan adalah, tidak ada goresan sedikit pun di peti itu. Sebaliknya, mata bor itu sendiri meleleh dan bengkok. Richard berteriak, "Mustahil. Logam apa ini? Ini melawan hukum sains." Bisik-bisik mulai terdengar di kerumunan. Orang-orang mulai putus asa. Para wartawan mulai mematikan kamera mereka. Kemudian, dalam keputusasaan, Richard mengambil mikrofonnya dan mengumumkan, peti ini mungkin tidak akan pernah terbuka. Mungkin pembuatnya memang merancangnya untuk tidak pernah dibuka. Sains modern telah kalah di sini. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh aula. Wajah direktur menjadi pucat. Di tengah keheningan itu, dari balik pilar, tangan Budi perlahan terangkat. Dia berteriak, "Tuan, saya bisa membuka peti ini. Beri saya satu kesempatan." Tiba-tiba, keheningan pecah. Semua mata tertuju ke satu arah. Teknisi besar dari Amerika, yang baru saja dengan penuh percaya diri mengumumkan bahwa peti ini tidak akan pernah terbuka, kini ditantang oleh seorang anak kecil yang mengatakan dia bisa membukanya. Awalnya dia terkejut, tetapi ketika matanya tertuju pada anak berpakaian kompang-camping itu, dia tertawa terbahak-bahak. Anak ini? Petugas kebersihan ini? Yang mungkin belum pernah melihat sekolah, menantangku? Ketika teknisi hebat sepertiku saja gagal, apa yang bisa kau lakukan? Kepala keamanan museum bergegas ke arah Budi. "Hei, nak. Beraninya kau keluar dari sini." Tapi Budi tidak lari. Dia berdiri tegak di tempatnya. Di matanya ada kilau yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memegang kebenaran. Budi menatap direktur dan berkata, "Tuan, jika Anda memberi saya satu kesempatan, saya bisa membuka kunci ini. Jika saya tidak bisa, Anda boleh mengusir saya. Tapi setidaknya biarkan saya mencoba." Seorang pejabat berkata dengan gusar, "Ini bukan permainan. Ini adalah warisan nasional. Selama 5 tahun, para ahli dari seluruh dunia telah mengerjakannya. Tapi tidak ada yang bisa membukanya. Apa yang bisa kau lakukan?" Teknisi Amerika itu tampaknya mulai menikmati seluruh adegan ini. Sambil membuka kancing jasnya, dia berkata, "Baiklah, mari kita saksikan pertunjukan pengetahuan si miskin ini hari ini. Hei, nak, jika kau berhasil membukanya, aku akan memberimu cek senilai 1 miliar rupiah. Tapi jika tidak, ingat, ayahmu akan kupenjarakan hari ini juga karena bermain-main dengan aset museum." Lutut Pak Slamet, ayah Budi, mulai gemetar. Dia mengguncang bahu Budi. "Tidak, nak. Jangan. Kita akan hancur." Tetapi Budi mencium tangan ayahnya dan berkata dengan lembut, "Percayalah, ayah. Kakek ada bersamaku hari ini." Budi melangkah tanpa alas kaki menuju panggung. Ratusan orang di aula, kamera, dan sejarah itu sendiri, menahan napas menyaksikan seorang anak berusia 14 tahun. Budi teringat hari-hari ketika dia belajar cara membuka peti ini.
Ketika ayahnya menyapu di museum, Budi akan duduk di sudut-sudut dan mencoba membaca papan-papan kecil yang terpasang pada artefak. Terkadang penjaga akan memarahinya. Jangan sentuh semua ini. Tapi matanya mengamati segalanya seperti seorang inspektur. Pola, simbol, bentuk, kunci, engsel. Ada hal aneh lainnya. Kakek Budi, yang kini telah tiada, sering berkata, kita dulu adalah bagian dari abdi dalam kerajaan. Kita adalah keturunan para empu. Sewaktu kecil, Budi menganggap cerita-cerita ini seperti dongeng. Seolah-olah kakeknya hanya membual. Tetapi detail dalam cerita kakeknya begitu kaya sehingga kadang-kadang dia termenung. Kakeknya pernah berkata, nenek moyang kita membuat kunci. Kunci yang tidak bisa dibuka oleh siapapun, dan juga kunci yang bisa dibuka oleh siapapun yang dikehendaki. Tugas melindungi harta karun raja-raja ada di pundak generasi kita. Ketika kakeknya meninggal, kata-kata ini pun seolah lenyap ditelan angin. Tetapi suatu hari, di gudang arsip perpustakaan tua di belakang museum, tempat kursi-kursi rusak, kotak-kotak tua, dan poster-poster usang disimpan, Budi menemukan sesuatu yang aneh. Dia datang bersama ayahnya saat shift malam. Ayahnya dan seorang petugas kebersihan lain sedang membersihkan ruangan itu. Saat memindahkan barang-barang, tutup sebuah peti kayu tua terbuka. Di dalamnya ada beberapa buku tulisan tangan yang penuh debu, halamannya sudah menguning. Ketika semua orang pergi, Budi diam-diam kembali ke ruangan itu. Dia mengambil satu buku dan membukanya. Di dalam buku itu ada simbol-simbol aneh, desain kunci, roda gigi, penampang brankas, dan bersamaan dengan itu, beberapa metode rahasia dan kombinasi berbasis simbol. Satu simbol tampak seperti simbol di peti pusaka museum. Jantungnya berdebar kencang. Di beberapa halaman tertulis, tata cara kunci rahasia peti raja, hanya untuk keturunan. Peti yang terbuka tanpa suara, kunci yang terbuka dengan ingatan. Dia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi dia cukup paham bahwa ini bukan buku harian biasa. Dia ingat kakeknya pernah berkata, kita memiliki ilmu yang bisa membuka peti tanpa kunci. Selama berhari-hari, ketika ayahnya membersihkan aula di lantai atas, Budi duduk di gudang arsip di bawah dan mencoba membaca buku-buku itu. Bahasanya kuno. Tetapi perlahan-lahan dia mulai memahami bahasa simbol-simbol itu. Arti setiap tanda, logika setiap goresan. Di waktu luangnya, dia berlatih dengan membuat pola dengan tangannya, seolah-olah membuka kunci tak terlihat. Dan kemudian, ketika dia melihat peti berusia ratusan tahun itu untuk pertama kalinya, dia tertegun. Beberapa simbol dan potongan sudut di peti itu cocok dengan desain di buku-buku itu. Sejak hari itu, sebuah ide gila berputar di benaknya. Mungkinkah ini peti rahasia yang dibicarakan kakeknya? Apakah nenek moyangnya yang membuat kunci ini? Dia pulang dan membuat sketsa di buku catatannya. Malam hari, dia membandingkan simbol-simbol dari buku. Perlahan-lahan, peta lengkap kunci itu terbentuk di benaknya. Dia mengerti bahwa ini bukan bongkahan logam acak. Ini adalah jaring pelat pengunci internal, baji geser, dan mekanisme berbasis berat yang bisa terbuka dengan tekanan ringan di tempat-tempat tertentu. Tapi semua ini hanya teori. Dia belum pernah mendapat kesempatan untuk mempraktikannya. Tapi hari ini, ketika teknisi asing itu menyerah dan berkata, peti ini mungkin tidak akan pernah terbuka, sesuatu di dalam diri Budi terasa hancur. Dia merasa seolah-olah ilmu nenek moyangnya telah dihina. Pada saat itulah dia bersuara, Tuan, saya bisa membukanya. Ketika Budi melangkah menuju peti, bisik-bisik menyebar di seluruh aula. Beberapa orang tersenyum mengejek, sementara yang lain kagum pada keberanian anak miskin itu. Pak Slamet, ayah Budi, terisak di sudut. Dia merasa putranya akan membuat mereka menjadi gelandangan hari ini. Budi berhenti di depan peti itu. Dinding logam hitam raksasa itu berdiri di hadapannya seperti gunung. Budi memejamkan matanya. Di layar pikirannya, buku tua yang menguning itu berputar. Richard Smith melipat tangannya dan menyindir. Ada apa? Jagoan kecil? Mau mulai membaca mantra atau melakukan sihir? Budi tidak menjawab. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh permukaan peti. Logam itu dingin, tapi Budi merasakan getaran di dalamnya. Dia teringat kata-kata kakeknya. Nak, peti raja tidak terbuka dengan kunci, melainkan dengan detak jantung pembuatnya.
Dia mengamati dengan saksama simbol kepala kala yang mengaum di bagian atas peti. Orang-orang mengira dia hanya melihat ukiran batu itu, tetapi jari-jari Budi sedang mencari tonjolan yang sangat halus di dekat surai kala itu. Tonjolan itu begitu kecil sehingga pemindai laser canggih Richard Smith telah mengabaikannya, menganggapnya sebagai cacat logam. Budi menekan tonjolan itu dengan ujung jarinya dalam ritme tertentu. Tuk, 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 tuk. Napas orang-orang di aula tertahan. Budi meletakkan telapak tangannya di bagian kanan peti yang datar dan mulai memutarnya dengan sangat perlahan berlawanan arah jarum jam. Wajahnya menunjukkan ketegangan mental yang mendalam. Dia teringat halaman buku yang bertuliskan, pertemuan api dan air akan membuka gerbang. Dia menggosok bagian bawah peti, di mana ada ukiran kendi kecil, untuk menghasilkan panas dengan jari-jarinya. Lalu tiba-tiba, dengan tangan kirinya, dia menarik ke bawah simbol keris yang terukir di atas. Seorang wartawan di kerumunan berkata, "Apa yang dia lakukan?" Dia hanya menggerakkan tangannya. Tetapi Richard Smith, yang tadinya tersenyum, tiba-tiba menjadi serius. Telinganya yang berpengalaman bisa mendengar suara-suara halus dari dalam peti yang tidak bisa didengar orang lain. Tik, serer, tik, pelat-pelat besi berat di dalam peti itu saling bergesekan. Budi sekarang menggunakan kedua tangannya. Dengan satu tangan dia menekan bagian atas peti dan dengan tangan lainnya dia menggeser tepinya. Ini seperti memainkan alat musik. Di depan mata Budi, sekarang ada peta yang telah dia gambar di buku catatannya setelah terjaga semalaman di perpustakaan tua itu. Dia tahu bahwa di dalam peti ini ada 7 lapisan. Dia telah melewati 4 lapisan. Lapisan kelima berbasis berat. Dia menumpukan seluruh berat badannya pada bagian tertentu dari peti. Tiba-tiba, gema yang dalam terdengar dari dalam peti. GDUK, GDUK, GDUK. Keringat membasahi dahi Richard Smith. Dia berkata kepada pejabat di dekatnya, "Ini tidak mungkin. Anak ini menggunakan mekanisme pergeseran berat. Teknik ini sudah punah berabad-abad yang lalu." Bagaimana dia tahu semua ini? Budi sekarang berada di tahap akhir. Dia meletakkan jarinya di atas lambang kerajaan yang terukir tepat di tengah peti. Dia teringat pelajaran terakhir kakeknya. Ketika semua jalan tertutup, gunakan keheningan. Dia berhenti menyentuh peti dan hanya menempelkan telinganya, menunggu bagian dalamnya tenang. Begitu suara di dalam berhenti, dia memukul bagian tengah peti dengan telapak tangannya dengan keras. Suara itu terdengar di seluruh aula seperti ledakan bom. Klang, pintu peti itu, yang selama 5 tahun tidak bergeser 1 inci pun, tiba-tiba maju 5 sentimeter dari tempatnya. Budi melangkah mundur. Tidak ada kesombongan kemenangan di wajahnya, hanya kelegaan. Dia menatap direktur dan berkata dengan sangat pelan, "Tuan, pintunya sudah terbuka." Kaki Richard Smith goyah. Kamera-kamera media mengerumuni Budi. Begitu seorang penjaga maju dan membuka penuh pintu yang berat itu, kilauan terpancar dari dalam aula, menyilaukan mata semua orang. Tapi itu bukan kilauan emas. Itu adalah kilauan kelahiran kembali sejarah. Saat daun pintu raksasa itu berputar pada porosnya, aroma yang seperti kelembapan ruangan yang tertutup selama berabad-abad, dan kayu cendana tua menyebar ke seluruh aula museum. Setiap orang di sana terpaku di tempatnya. Kilatan kamera sekarang menyala lebih cepat. Semua orang berharap akan ada banjir koin emas atau berlian berharga yang tumpah keluar. Tetapi ketika pintu terbuka sepenuhnya, pemandangannya sangat berbeda. Di dalam peti, ada banyak kompartemen kecil. Di dalamnya, terbungkus kain sutra merah, ada beberapa manuskrip kuno, pipa-pipa tembaga silindris, dan kantong-kantong kulit yang disegel dengan stempel kerajaan. Sejarawan Profesor Haryono maju dengan tangan gemetar. Dia mengambil salah satu pipa tembaga dan mengeluarkan perkamen kuno dari dalamnya. Begitu dia membacanya, air mata menggenang di matanya. Ini tidak mungkin. Suara Profesor Haryono tercekat. Ini adalah dokumen-dokumen rahasia dari dinasti besar yang dikatakan telah terhapus dari sejarah. Di dalamnya terdapat kemajuan ilmiah pada masa itu, metode pengobatan rahasia, dan peta-peta benteng yang masih terkubur di bawah tanah hingga hari ini. Ini bukan emas. Ini adalah ilmu pengetahuan Nusantara yang hilang, nilainya miliaran kali lebih berharga. Seluruh aula bergemuruh dengan tepuk tangan. Anak yang beberapa saat lalu dianggap sampah, hari ini telah menjadi pahlawan bangsa. Richard Smith,
yang tadinya berdiri membatu, perlahan mendekati Budi. Kesombongannya telah hancur. Dia mengeluarkan buku cek dari sakunya, dan dengan tangan gemetar menulis nominal 1 miliar rupiah. Dia meletakkan cek itu di depan Budi dan berkata dengan suara serak, "Anakku, hari ini kau tidak hanya mengalahkanku, tetapi kau juga mengajariku bahwa pengetahuan tidak bergantung pada mesin yang mahal. Cek ini milikmu, dan juga rasa hormatku." Budi mengambil cek itu, tetapi matanya masih tertuju pada ayahnya, Pak Slamet, yang menangis terseduh-seduh di sudut aula. Tangisan itu bukan karena kesedihan, melainkan karena kehormatan yang telah dibawa Budi bagi seluruh keluarganya hari ini. Direktur museum naik ke panggung, mengambil mikrofon, dan mengumumkan, mulai hari ini, Budi akan menjadi kurator kehormatan termuda di museum ini. Pendidikannya, pendidikan tingginya, dan kesejahteraan keluarganya akan menjadi tanggung jawab penuh Dewan Museum dan pemerintah. Kita tidak akan membiarkan bakat seperti Budi hilang di jalanan. Berdiri di atas panggung, ingatan Budi akan perpustakaan tua itu kembali segar. Dia ingat bagaimana dia diam-diam membaca buku-buku kuno itu di malam hari. Dia telah membuktikan bahwa jika kau memiliki rasa ingin tahu dan rasa hormat terhadap warisan leluhurmu, kau bisa membuka kunci tersulit di dunia sekalipun. Di luar museum, matahari kini bersinar terang. Ketika Budi keluar, ribuan orang telah menunggunya. Budi meletakkan cek 1 miliar rupiah itu di tangan ayahnya dan berkata, "Pak, sekarang ayah tidak perlu menyapu di malam hari lagi. Ilmu kakek telah menerangi rumah kita hari ini.